Seorang perempuan itu dicaci maki seperti apapun oleh orang lain, gak akan sakit hati. Tapi satu bentakan dari laki-laki, maka seperti bumi itu runtuh dalam kehidupannya. Dan seorang suami pun tidak akan pernah lahir ke muka bumi tanpa adanya seorang perempuan. Gak ada laki-laki yang lepas dari kesalahan, Bunda. Gak ada laki-laki yang lepas dari dosa dan khilaf terhadap pasangannya, terhadap anak-anaknya, terhadap diri sendirinya. Kalau seorang istri mentalnya sehat karena dia bisa dekat dengan Allah, maka seisi rumah itu akan baik, Bunda. Karena sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya dijaga betul-betul dalam kesadaran. Dia paham dengan apa yang dia baca di dalam sholat, maka di luar sholat Allah yang menjaga dirinya, menjaga kewarasan dirinya, menjaga mentalnya, menjaga kesehatan hatinya, menjaga ketenangan jiwanya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa amalan yang menjadi pegangan untuk Bunda, bagaimana menjadi seorang muslimah, seorang istri, seorang ibu yang mentalnya sehat dan bisa menjaga kesehatan mental di dalam keluarganya. Kenapa? Karena seorang istri, seorang perempuan adalah rahim bagi kebaikan peradaban, Bunda. Perempuan adalah rahim bagi kebaikan sebuah peradaban. Peradaban yang paling kecil ya rumah, adanya suami, adanya anak-anak. Dan seorang suami pun tidak akan pernah lahir ke muka bumi tanpa adanya seorang perempuan. Siapa? Ibunya, Bunda. Dan itu yang selalu saya ingin sampaikan kepada para muslimah. Maafkan kami para laki-laki, Bunda, yang gak peka, yang kadang kasar, kadang bersikap semaunya sendiri, kadang gak berpikir panjang, mengeluarkan kata-kata kasar dari lisan kami para laki-laki, bahwa kami pun lahir dari rahim seorang perempuan, yaitu ibu-ibu kami. Kami kadang suka gak adil sama para istri, semaunya gue, suka-suka gue, sehingga itu menjadi trigger untuk merusak mental para istri. Betul, Bunda? Seorang perempuan itu dicaci maki seperti apapun oleh orang lain, gak akan sakit hati. Tapi satu bentakan dari laki-laki, maka seperti bumi itu runtuh dalam kehidupannya. Maka tolong maafkan kami para laki-laki, ya. Saya mewakili para laki-laki yang pengecut dan gak berani minta maaf. Laki-laki yang gentle itu adalah laki-laki yang mau meminta maaf, karena itu adalah ciri hamba yang bertakwa. Quran surat ketiga ayat 133 sampai 134. Ini salah satu dalilnya. Kenapa saya katakan bahwa laki-laki yang gentle, laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang beriman, dia akan mengamalkan ayat ini. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Gak ada laki-laki yang lepas dari kesalahan, Bunda. Gak ada laki-laki yang lepas dari dosa dan khilaf terhadap pasangannya, terhadap anak-anaknya, terhadap diri sendirinya. Apa kata Allah? Yang sebaik-baiknya dari mereka adalah yang bersegera dalam bertaubat, meminta maaf. Kenapa? Di ayat 133-nya Allah sudah menyediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Untuk siapa? Orang yang bertakwa. Cirinya, ayat 134-nya salah satunya disebutkan oleh Allah, yaitu hamba-hamba yang senang meminta maaf dan mau memaafkan. Itu adalah gambaran laki-laki yang bertakwa, yang memang nanti akan menjadi imam bagi Bunda untuk mengajak dan mengantarkan ke surganya Allah. Karena sudah dijaminkan surga sama Allah buat orang yang bertakwa. Salah satu cirinya senang meminta maaf dan mau meminta maaf. Baik, Bunda, sebagai seorang muslimah, bahwa kita punya kewajiban untuk diri kita menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita sampai ke dalam surganya Allah. Dari mana? Dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bun, begini, saya ingin kita sama-sama netral dan adil, ya. Untuk apa? Untuk memposisikan diri kita dulu sebagai seorang muslimah. Kesampingkan dulu suami kita. Seperti apapun suami kita, kesampingkan dulu. Kalau soleh, itu bonus, ya. Kalau ternyata nggak soleh dan nyebelin, itu amanah dan ujian dari Allah. Ingat aja itu, dua kalimat itu, dua kata itu. Jadi saya ingin memposisikan diri sebagai seorang muslimah, ya. Allah berfirman di Quran surat ke-66 At-Tahrim. Apa yang disampaikan Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai para muslimah, wahai para wanita muslimah yang sedang mengikhtiarkan dirinya menjadi seorang wanita yang akan dicintai oleh Allah. Kata Allah, belajarlah kalian sehingga kalian bisa menyelamatkan diri kalian, diri kita, Bunda. Karena banyak dari para perempuan itu tergelincir dari dan lewat perasaannya sendiri. Betul apa?
Perasaan yang kemudian belok ke arah negatif. Akhirnya apa? Negatif thinking, berprasangka buruk sama orang, overthinking sama pasangan sendiri. Sebetulnya perasaan Bunda kalau ditempatkan di atas dan di belakang keimanan kita kepada Allah, itu menjadi tempat yang paling luar biasa. Lahir firasat yang tajam. Betul kan? Kata Allah, jagalah diri kalian dan belajarlah, sehingga kalian, kita sebagai muslimah, punya amalan-amalan yang bisa dibanggakan kepada Allah. Dengan amalan-amalan tersebut Allah menjaga kita, Allah menjaga kewarasan mental kita. Dan saat kita sehat secara mental, maka kita bisa menjaga, merawat, memelihara keluarga kita juga. Mengingatkan suami dengan kebaikan, ya kan? Mengingatkan anak-anak dengan kebaikan. Saya mau tanya Bunda, gimana cara kita belajar sabar? Hah? Gimana cara belajar kita gimana cara kita untuk belajar sabar? Hah? Kita nggak akan ikhlas kalau kita nggak sabar. Iya, ikhlas itu akan muncul setelah sabarnya datang. Sabar akan muncul ketika baik sangka sama Allah muncul. Sebelum baik sangka, sebelum itu dikaruniai kesyukurannya dulu. Jadi ada rumusnya Bunda. Ketika kita gampang menjaga baik sangka kita kepada Allah, itu muncul syukurnya. Ketika syukurnya sudah muncul, nanti muncul sabarnya. Ketika sabarnya sudah ada, muncul keridhaan kepada Allah. Artinya ikhlas. Nah sekarang pertanyaan saya, gimana kita belajar untuk sabar? Enggak dengan kehidupan yang sudah Allah kasih. Ayo, sok mikir. Kapan? Bun. Belajar sabar itu dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Percaya nggak? Bangun tidur untuk diri kita sendiri, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita punya dua pilihan, melanjutkan tidur kita atau bangun melawan rasa malas kita dengan kesabaran kita. Karena sabar itu bukan hanya untuk taat, sabar juga untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu pelajaran pertama loh Bunda. Kalau di pagi harinya saja sudah malas, maka seharian jangan harap kita bisa sabar. Itu sebagai diri sendiri, sebagai seorang istri. Bagaimana belajar sabarnya? Kita sudah bangun, sudah sholat malam, ngebangunin suami kita setengah jam, 15 menit sebelum azan. Papa, bangun bentar lagi waktu subuh. Langsung bangun nggak? Langsung bangun nggak suami kita? Sekali panggilan begitu langsung bangun nggak? Diminta sabar sama Allah di situ. Betul nggak? Pilihan kita? Papa kebiasaan dibangunin berulang kali nggak bangun, giliran kesiangan ngomel-ngomel sama mama, gitu kan? Iya kan? Itu gue banget kan Bunda? Iya. Makanya seharian kita kadang nggak bisa sabar karena di pagi hari, di awal kita membuka mata, kita tidak cukup sabar dengan ujian pertama dalam kehidupan kita. Betul kan? Maka Bunda, dirubah cara berpikirnya. Yang di depan saya adalah amanah sekaligus ujian dari Allah. Maka Allah akan memintai pertanggungjawaban diri saya atas apa yang saya lakukan terhadap suami saya. Gimana caranya? Papa, soleh, imamku yang akan mengajak dan mengantarkanku ke surganya Allah, bangun sayang. Geli Bunda? Ya, karena nggak biasa. Iya kan? Bunda, saya mohon izin, maaf banget ya. Nabi Musa alaihissalam ketika mau berdakwah kepada Fir'aun, kata Allah, ya Musa, qaulan layyina, katakan kalimat-kalimat yang baik kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun Bunda? Hobinya bunuh orang, penguasa yang zalim, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Suami Bunda Fir'aun bukan? Bukan kan? Kenapa ngomong kalimat begitu? Nggak bisa. Kan suami Bunda nggak pernah bunuh orang kan, kecuali membunuh perasaan Bunda. Iya kan? Betul atau benar? Kenapa benar? Bahasanya selalu baik. Masa Bunda? Kata suaminya begitu. Karena dia memang dari kecil tidak mendengar kalimat itu. Potong keburukan yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Karena rata-rata suami punya inner child Bunda. Tahu inner child? Luka pengasuhan. Dia tidak melihat bapaknya memperlakukan ibunya dengan cara yang baik. Bagi dia, ketika dia melihat bapaknya dulu, tugas laki-laki cari nafkah, dari gelap ketemu gelap, gelap ketemu gelap, selesai. Dan itulah suami kita sekarang Bunda. Gak dekat dengan anak-anak. Akhirnya apa? Anak-anak tidak punya empati dan simpati. Betul kan? Dan kita pun diperlakukan seenak dan semau gue sama dia, suami kita. Betul kan? Bunda harus paham ini. Karena kebanyakan dari kita, para istri itu mengenal suaminya hanya di detik dia menjadi istrinya ke masa sekarang.
tapi nggak pernah mau cari tahu dari dia menjadi istrinya ke masa belakang dari suaminya. Seperti apa dididik orang tuanya, bagaimana dia diajarkan oleh orang tuanya, bagaimana orang tuanya mengajarkan dan memberikan contoh keteladanan kepada dirinya yang sekarang menjadi suami kita. Kalau ada yang salah dari suami kita, kebanyakan dari kita, ya Allah apa salah aku? Kalau Allah bisa ngomong langsung sama kita, Bunda, kesalahan kamu nggak pernah belajar tentang siapa suamimu yang sesungguhnya. Betul kan, Bunda? Kalau dibilang, mama kesurupan apa? Jangan sakit hati. Ini yang nanti mau saya sampaikan. Dijaga kesehatan mentalnya sehingga sikap baik, perilaku baik, ucapan baik dari lisan kita dan dari diri kita kepada suami kita. Seperti apapun feedback dari suami kita, balasan dari suami kita, mau kita dibilang kesurupan, lebay dan lain sebagainya, katakan dalam hati, ya Allah, suamiku adalah amanah dan ujian dari Engkau. Betul kan? Amanah untuk kita bersikap baik kepadanya. Ujian, kalau keburukan yang muncul dari suami kita, Allah minta kita untuk bersabar. Betul apa benar? Karena kita mentalnya lembek, Bunda. Sekali bilang mama lebay, besoknya nggak begitu lagi. Saya mau tanya, kalau kita nggak dapat sabar di situ dan nggak mengulangi kebaikan itu, dari mana kita dapat pahala sebagai istri? Tanya diri sendiri. Iya kan? Maka di sini yang ingin saya bahas, Bunda, tentang kesehatan mental. Maka yang pertama, jadilah wanita yang bertakwa. Karena hamba yang bertakwa dijaminkan surga. Siapa? Orang yang senang memaafkan dan mau memaafkan, Bunda. Itu maksud saya. Kenapa setengah jam mukadimahnya? Karena ini yang mau saya keluarkan. Orang yang bertakwa, wanita yang bertakwa, muslimah yang bertakwa pasti lapang hatinya. Kenapa? Dia melihat suaminya, oh suami saya itu bukan malaikat, bukan Muhammad Rasulullah SAW, dan saya juga bukan Khadijah. Tapi saya belajar untuk menjadi seperti Khadijah yang hatinya lapang ketika mendapati setiap kekurangan dari suami saya diperlihatkan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah, maka seketika hati saya ingin terus mengatakan bahwa suamiku adalah amanah dan ujian untukku. Ini wanita yang bertakwa, benar. Wanita yang akan dijaminkan surga oleh Allah, wanita yang dirindukan surga oleh Allah, wanita yang mudah untuk memaafkan dan kemudian meminta maaf saat melakukan kesalahan kepada suaminya. Dan ini janji Allah. Kenapa? Ya Allah mengatakan Quran surat ketiga tadi ayat 133-nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegera. Artinya jangan ditunda, Bunda. Ditunda, jangan ditunda apa? Kebaikan itu jangan ditunda. Wanita yang bertakwa, jaminan yang lainnya ya. Quran surat ke-4, surat An-Nisa ayat 124. Salah satu dalilnya lagi, Quran surat ke-4 ayat 124. Apa yang disampaikan Allah? Wanita dan laki-laki yang beriman kepada Allah dan mereka beramal salih, mereka akan mendapatkan balasan surga di sisi Allah. Itu kita harapkan. Dari dua dalil ini punya kesamaan, Bunda. Ini sama ini. Tentang apa? Tentang amal soleh, tentang ketakwaan, tentang surga. Maka kita tanya sekarang sama surga, sama Al-Quran. Apa syarat untuk masuk surga? Di Quran surat kedua ayat ke-25, Bunda. Ini ayat pertama yang membahas tentang surga sebelum pembahasan surga yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa kata Allah? Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan dia melakukan amal salih. Apa kabar gembiranya? Akan diberikan surga oleh Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka abadi di dalamnya. Berarti dari ayat ini punya dua kriteria untuk masuk surga. Syaratnya dua, yaitu punya iman, punya bekal amal soleh, Bunda. Punya iman dan punya bekal amal soleh. Apa kesamaan dengan Quran surat ke-4 ayat 124 dan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 134? Yang dua ayat ini itu proses dari sedikit penjabaran yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang muslimah yang disebut dengan bekal amal soleh. Apa contohnya? Memaafkan dan juga meminta maaf. Apalagi berinfak saat lapang ataupun sempit, Bunda. Yang paling susah itu berinfak saat lapang atau saat sempit?
Saat sempit. Saat sempit itu pula lah Allah memberikan jaminan pahalanya besar. Kenapa? Kalau orang kaya infak sedekah biasa bunda, karena dia punya kekayaan, karena dia punya materi. Maka yang nilainya berbeda di sisi Allah adalah ketika kita punya uang terbatas tapi kita memberikan yang terbaik untuk Allah. Makanya bunda, di dalam surga itu kata Rasulullah SAW, penduduk terbanyaknya orang miskin. Kenapa? Satu, dia hisabnya gak banyak. Kedua, dia punya peluang amal solehnya lebih besar dengan kesabaran, bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ketiga, karena dia tidak dilimpahkan banyak nikmat rezeki dari Allah, maka dia terjaga dari banyaknya kemaksiatan. Betul kan? Kalau banyak uang itu banyak maksiatnya juga bunda. Makanya kata Rasulullah begini, indahnya kehidupan itu ketika dunia itu di tangan orang-orang yang beriman. Kenapa? Salah satunya masjid ini kan, saya baru tahu masjid ini muakifnya satu orang. Ketika saya tanya siapa yang membangun ini, apakah swadaya dari masyarakat, lahan dan masjidnya, kata beliau dibangun oleh satu orang. Kita memang harus rakus sama amal soleh bunda. Jadi tahu ketika Allah amanahkan kecukupan dalam materi, nanti kita bisa jawab sama Allah, ya Allah, engkau melihat sendiri kan bahwa materi yang kau titipkan aku gusur buat bikin masjid, aku gusur buat mendanai pesantren, aku gusur untuk menyekolahkan anak-anak yatim dan lain sebagainya. Kayak tadi ada keinceleng lewat, kebetulan kan? Bukan karena panitia yang menyodorkan kemudian jalan bunda, bukan. Semua gerak yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari izin Allah. Itu poinnya. Maka ketika ada keinceleng lewat, Allah pengen lihat bagaimana keimanan kita. Karena yang namanya sedekah itu bentuk kejujuran iman bunda. Ayat di dalam Al-Quran, setelah sholat pasti zakat. Tidak diterima sholat seseorang sebelum dia menunaikan zakat. Apa turunan dari zakat? Bisa infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Artinya sholat tidak akan diterima oleh Allah sebelum kita senang menjadi hamba-hamba yang senang berbagi, termasuk berbagi maaf kepada pasangan kita, berbagi kelapangan kepada anak-anak kita. Yang pertama, wanita yang bertakwa bunda. Apa amalannya? Kata Allah, mau masuk surga dia punya iman dan dia punya bekal amal soleh. Cepat saja saya ingin menyampaikan, ada dua. Yang satu amalan yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga, yang satu amalan yang hanya dilakukan dan bisa dilakukan oleh muslimah saja. Yang pertama yaitu sholat 5 waktu. Ini udah pasti, udah dalilnya Quran surat kedua ayat ketiga. Setelah kita ngomongin tentang iman, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Apa yang diminta sama Allah? Menunaikan sholat, menegakkan sholat. Ada yang, kenapa? Amalan pertama kita sebagai seorang muslimah yang sedang berikhtiar menjadi hamba yang bertakwa adalah sholat. Bunda sholat ya, berpuluh tahun kita sholat, cukup sabar menghadapi suami, bisa dikatakan baru 50%. 50%-nya nangis, ya kan? Berkeluh kesah, marah diam-diam, akhirnya jadi emosi yang terpendam. Ketika anak melakukan kesalahan, tumpah sama anak semuanya. Betul? Betul nggak? Kalau anak lagi tantrum, oke, nggak ditumpahin semua emosinya, tapi suaranya meninggi daripada suara yang biasanya. Betul? Sambil greget sama anak. Betul? Kenapa? Karena emosi tidak tersalurkan dari dada kita atas perlakuan buruk yang kita terima dari suami kita. Maka sholat ini obatnya bunda. Janji Allah di Quran surat 13 ayat ke-28. Kemudian Quran surat ke-20 ayat ke-14. Apa janji Allah di Quran surat 13 ayat 28 surat Ar-Ra'd? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kenapa Allah menggunakan kata zikir di sini dan memberikan janji orang yang senang berzikir, menjaga zikirnya, menjaga ikatan hatinya dengan Allah, diberikan ketenangan dalam kehidupannya, kenyamanan dalam kehidupannya. Apakah zikirnya hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Bukan hanya itu bunda. Bukan hanya itu. Karena point of view-nya, poin pentingnya itu ada di Quran surat 20 Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah Allah, sembahlah aku, tiada Tuhan selain aku, maka dirikanlah salat. Akhir ayatnya li zikrihi,
sebagai caramu untuk mengingatku. Bunda, puncak dari zikir itu adalah sholat. Sehingga sholat yang dilakukan baik, sholat yang dilakukan benar, itu akan menenangkan dan menyamankan kehidupan kita. Itu maksudnya dua ayat yang saya keluarkan ini. Pesannya adalah sholat yang dilakukan baik, sholat yang dilakukan benar sebagai wujud zikirnya kita kepada Allah. Apa arti zikir? Arti zikir dua, Bunda. Ingat dan sebut. Ingat Allah di dalam hati, sebut lewat lisan. Betul kan? Sholat kita seperti itu kan? Ingat Allah di dalam hati, sholat sebutnya lewat lisan. Tapi kebanyakan dari kita belum sampai seperti itu. Makanya saya bilang, kebaikan yang kita dapat dari sholat kita baru 50%, Bunda. Belum total 100%. Maka ini yang disampaikan Allah di Quran surat ke-29 tadi, ayat 45. Apa kata Allah? Inna sholata. Sama persis begini, Bunda. Lihat aja. Inna sholata anil fahsya wal munkar. Tanha anil fahsya wal munkar. Apa kata Allah? Ada kata inna. Kalau paham belajar bahasa Arab, inna itu sumpah dari Allah, janji dari Allah yang mustahil Allah akan mengingkarinya. Kata Allah, sungguh sholat yang kamu jaga, kamu rawat, kamu pelihara, rukun dan syaratnya dapat menjaga dirimu dari fahsya dan mungkar. Dan kerusakan di muka bumi ini sebabnya hanya dua, fahsya dan mungkar. Orang korupsi, ya fahsya ya mungkar. Apa? Dia takut anak istrinya gak bisa makan karena hanya gaji doang. Berapa sih gaji, Bunda? Keukur kan? Karena gedenya gaya hidup, cicilan mobil, cicilan rumah, ya, cicilan motor, handphone aja nyicil, tas branded aja nyicil dan lain sebagainya. Atau kalaupun beli cash, entah uangnya dari mana. Jadi rasa takut seperti itu dihadirkan oleh setan, Bunda, di dalam jiwa kita. Itu fahsya dan mungkar. Nah, Allah berikan jaminan bahwa kita akan kuat hatinya, kuat mentalnya untuk melewati setiap gempuran masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Maka obatnya adalah sholat yang didirikan, dikerjakan dengan baik dan benar. Kalau kita kebanyakannya sholatnya seperti ayat ini, Bunda. Quran surat keempat ayat 43. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, para muslimah, para bunda, para istri, para ibu yang kalian beriman, mengerjakan sholat. Kalian jangan kerjakan sholat sedangkan kalian tidak paham dengan apa yang kalian ucapkan di dalam sholat, dan kalian seperti orang mabok. Persis kayak kita, Bunda. Saya kasih contoh. Allahu Akbar, mulut komat kami baca ayat-ayat di dalam sholat, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Berarti betul sindiran ayat dari Allah kan, bahwa kalian banyak yang sholat tapi sholatnya lalai. Dan Allah sendiri yang mengatakan seperti itu, Bunda. Artinya apa? Itu sebuah fakta yang pasti akan terjadi, dan Allah juga yang meminta serta menghadirkan solusinya buat kita agar kita bisa mengupgrade diri. Sholatnya tidak seperti kebanyakan orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Orang yang sholat aja masih celaka. Kenapa celaka? Karena lalai sholatnya, Bunda. Sholatnya tidak menjaga dia dari kejahatan, tidak menjaga dia dari kemaksiatan. Sholat ya sholat, ngomongin orang jalan terus. Betul nggak? Jelek-jelekin orang jalan terus, fitnah orang itu jadi hobinya. Berkelompok, berkumpul, para perempuan awalnya ngomongin sesuatu yang baik, ujung-ujungnya tahu nggak, tetangga kita dia punya mobil baru, yang satunya ngomporin, paling juga nyicil belinya. Bun, hati-hati. Sholat kita belum tentu diterima sama Allah, tapi dosanya sudah pasti tercatat oleh Allah. Maka saya ingin kita memperbaiki sholat kita, ya, sama seperti yang dijanjikan oleh Allah. Bahwa kata Allah, sholat yang dilakukan dengan cara yang betul-betul baik dan benar akan menjaga kalian dari fahsya dan mungkar. Tanya sama Allah, bagaimana caranya ya Allah? Maka di ayat yang sama, lari ke awal ayatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa kata Allah? Bacalah. Kenapa ada kata utslu artinya bacalah? Ada yang satu lagi, iqra artinya bacalah. Iqra itu, Bunda, seperti ustadz kita tadi, beliau tilawah, qari yang membacanya. Seperti yang kita lakukan itu iqra namanya. Tapi kalau utslu dibaca plus diselami, ditadaburi, dipahami maknanya, itu utslu. Makanya ayatnya utslu ma uhiya ilaika minal kitab.
Bacalah dan pahami bacaan-bacaan sholat yang kalian ambil dari kitabul Quran untuk kalian baca di dalam sholat kalian, sehingga kalian paham dengan apa yang kalian baca saat sholat. Kata Allah, waqimis sholat. Maka setelah itu dirikanlah sholat, berdirilah untuk mengerjakan sholat dalam kondisi kalian paham dengan apa yang kalian baca di dalam sholatnya, sehingga nanti kalian bisa terjaga dari fahsya dan mungkar. Contoh fahsya, Bunda, baper, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang marah, itu fahsya. Itu kejahatan yang efek dampaknya kepada diri kita sendiri. Itu fahsya, Bunda. Dan kita akan kuat ketika kita memperbaiki kualitas dari sholat. Amanah pertama dari saya, Bunda, sampai di rumah buka lagi buku tuntunan sholatnya, pahami arti, terjemahan, maksud dari setiap bacaan sholat dari takbir sampai salam. Seorang sahabat Abu Bakar ketika takbir dan Allahu Akbar, itu badannya bergetar, badannya bergetar. Kemudian ditanya, kenapa badannya bergetar? Apa jawaban Abu Bakar? Aku takut saat aku mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, ada makhluk lain yang lebih besar, lebih agung daripada kebesaran Allah. Betul nggak? Kita Allahu Akbar, masalah numpuk. Ketika lagi ada masalah sama suami, dosa dia 10 tahun, 20 tahun yang lalu keinget lagi. Berkecamuk rasa sebel kita, jengkelnya kita, keselnya kita. Padahal saat itu kita sedang menghadapkan diri kita kepada Allah. Betul kan, Bunda? Contoh paling gampang begini, Bunda. Saya datang main ke rumah Bunda, ketemu suami, ngobrol sama suami Bunda, ya, ngobrol sama suami Bunda. Pas suami Bunda lagi ngobrol sama saya sibuk sama handphone. Saya sibuk sama handphone, sesekali nyautin, oh iya Pak, oh gitu, oh iya, tapi masih sibuk sama handphone saya. Pertanyaan saya, sopan enggak? Adab enggak itu? Adab, Bunda. Sakit hati enggak suami Bunda? Pasti marah, pasti kecewa. Ustaz Ridho ternyata begitu ya akhlaknya. Kita sama Allah begitu, Bunda. Percaya enggak? Saat kita menghadap Allah, pikirannya mikirin dunia, mikirin arisan, mikirin handphone yang lemot dan tangkapan gantinya, mikirin masalah suami. Hati kita juga kosong dan lalai, Bunda. Demi Allah, Bunda, saya katakan sholat itu bukan ibadah fisik, tapi ibadah hati. Ibadah hati. Karena yang silaturahmi sama Allah tuh hati kita, Bunda. Bukan fisik kita. Fisik kita di bumi, fisik kita di dunia. Tapi hati kita meyakini setiap bacaan sholat dari takbir sampai salam yang menggambarkan tentang kebesaran Allah, kemahasucian Allah, dan kebersyukuran kita atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ketika terjaga di malam hari, Aisyah juga terbangun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dihapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang? Bukankah engkau sudah dijaminkan surga oleh Allah? Bukankah engkau maksum dan betul-betul dijaga oleh Allah? Apa jawab dari Rasulullah SAW? Salahkah aku menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Jadi belajar untuk merubah cara pandang, Bunda, bahwa sholat itu syukurnya kita sama Allah. Ada masalah, kenapa? Didampinginnya bukan hanya sabar, tapi juga dengan sholat. Wasta'inu bisabri wa sholat. Karena hiburan paling nyaman buat kita sebagai seorang muslimah ketika dihadirkan ujian apapun dalam kehidupan kita. Apakah itu dari anak-anak kita, dari suami kita, dari tetangga kita, dari orang tua dan bahkan mertua kita, dari pekerjaan kita dan lain sebagainya. Maka adukan semua masalah kita di atas sejadah, minta sama Allah, sampaikan sama Allah lewat doa dan sujud kita kepada Allah, Bunda. Karena berdoa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah Maha tahu, Bunda. Doa itu adalah mengikat hati kita semakin kuat dan erat dengan Allah. Artinya kita betul-betul bertaut dengan Allah, betul-betul butuh dengan Allah, betul-betul perlu dengan Allah, Bunda. Ketika ada masalah, suami tiba-tiba marah sama kita, bagaimana zikirnya kita kepada Allah? Karena sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya dijaga betul-betul dalam kesadaran, dia paham dengan apa yang dia baca di dalam sholat, maka di luar sholat Allah yang menjaga dirinya, menjaga kewarasan dirinya, menjaga mentalnya, menjaga kesehatan hatinya, menjaga ketenangan jiwanya, Bunda. Ketika mendapati suaminya menjadi ujian buat dirinya, dia mengatakan, dia bukan suamiku yang sesungguhnya, ya Allah. Karena suamiku saya tahu persis, dia baik, dia itu teladan di dalam rumah ini, ya Allah. Itu husnuzon, bukan? Karena hatinya tenang, mentalnya sehat. Kalau seorang istri mentalnya sehat karena dia bisa dekat dengan Allah,
maka seisi rumah itu akan baik. Bagaimana tadi? Dia bukan suamiku ya Allah, suami yang aku kenal itu dia baik. Itu dalam hati Bunda, ngegeremeng dalam hati. Maka kembalikan fitrah kebaikan itu dalam diri suami hamba ya Allah. Dan aku akan tukar dengan amal soleh yang terus aku jaga kepadamu ya Allah. Kalau itu memang kompensasi yang kau inginkan. Karena ya Bunda, suami istri itu satu kesatuan, gak bisa dipisah. Dan rumah tangga itu gak selalu cerminan Bunda. Kalau rumah tangga itu cerminan, maka di dalam Al-Quran tidak ada kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut yang beristrikan istri-istri yang durhaka kepada mereka. Betul kan? Kalau rumah tangga suami istri itu adalah cerminan, maka tidak ada kisah seorang Sayyidatina Asiyah binti Muzahim yang bersuamikan Fir'aun laknatullah alaihi. Kenapa dua kisah dari orang-orang hebat ini muncul di dalam Al-Quran? Itu jadi pembelajaran buat kita. Ada istrinya yang menjadi ujian buat suaminya, ada suami yang menjadi ujian buat istrinya. Dan yang diminta sama Allah, kita sebagai muslimah, jadilah muslimah yang bertakwa, perbaiki kualitas sholatnya, perbaiki kualitas kedekatannya dengan Allah. Itu benar. Menyikapi ujian, bagaimana? Kalau hatinya sudah tenang, hatinya sudah tentram, sudah betul-betul menjalankan kualitas sholat seperti yang Allah mau, maka memandang ujian itu, pertama, segala ujian yang datang itu terjadi dengan izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sedang mengajarkan kepada kita, kamu gak enak kan disakitin, kamu gak enak dikecewain, kamu gak enak dilukai, dikhianati dan lain sebagainya. Maka jangan pernah menyakiti dan melukai serta mengkhianati orang lain. Itu pesan dari Allah. Yang ketiga, ketika ujian datang dalam kehidupan kita, apalagi dari orang yang kita cintai, suami kita, anak-anak kita, itu pesan dari Allah, pesan cinta yang paling dalam. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan pernah bersandar dan berharap kepada manusia. Mereka akan menyakiti dan mengecewakan kamu, tapi ketika kamu bersandar dan hanya berharap kepadaku, Rabbus samawati wal ard, maka kamu tidak akan pernah kecewa karena cintaku tak pernah menyakiti hamba-hambaku. Itu kata Allah, benar. Apakah itu lebay? Tidak. Itu baik sangka namanya Bunda, yang lahir ketika hati kita sudah dekat dengan Allah lewat sholat 5 waktu yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, amalannya adalah menutup aurat. Menutup aurat Bunda. 10 menit lagi ya. Menutup aurat, saya keluarkan 2 dalil. Pertama, saya tuliskan di sini Quran surat ke-24 ayatnya 31, yang kedua Quran surat ke-33 ayat 59. Quran surat ke-24 surat An-Nur ayat 31. Di ayat ini Allah membuka ayatnya dengan waqulil mu'minat. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman. Salah satu perintahnya ada kata khimar. Apa khimar? Apa khimar Bunda? Kerudung Bunda. Contohnya bagaimana? Gambaran yang paling sederhana, khimar itu saudari kita, para muslimah di luaran, yang ketika keluar, entah itu bekerja atau beraktivitas di luar, dia pakai kemeja, pakai celana bahan, atau pakai celana jeans. Jilbabnya dililih. Tapi sudah jauh lebih baik, dan itu menggambarkan sebagai muslimah yang beriman. Itu yang digambarkan oleh Allah di ayat ini. Tapi itu tahapan awal dalam menutup diri, menutup aurat. Tahapan keduanya, Quran surat ke-33 ayat ke-59. Tentang apa? Allah menggunakan kata jilbab. Beda Bunda, jilbab sama kerudung atau khimar. Kalau ayat ini, Masya Allah Bunda, kalimatnya begini, ayatnya. Saya terjemahkan saja ya. Kata Allah begini, wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu dan putri-putrimu serta istri orang-orang yang beriman untuk memanjangkan pakaiannya, yaitu jilbab, agar lekuk tubuhnya tidak terlihat. Bunda semuanya pagi hari ini. Tapi dari ayat itu Bunda, kalau secara tekstual bacanya begitu, tapi ada hikmah besar yang Allah sampaikan lewat ayat ini. Apa yang dilakukan oleh Bunda sekarang? Ya, sudah memanjangkan pakaiannya, lekuk tubuhnya tidak terlihat, yang kalau siang panas kepanasan, gerahnya Masya Allah. Ujian dari Allah apa? Ketika kalian menutup aurat kalian, disempurnakan, lekuk tubuh tidak terlihat, pakaiannya panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, keimanan kalian sedang meningkat seperti keimanan istri-istri Nabi dan putri-putri Nabi. Berbangga Bunda. Enak kalau kita betul-betul ngajinya ngaji Quran.
Setiap hikmah kebaikan yang Allah sampaikan sampai ke dalam hati kita. Bukan cuma gelak tawa hihi pulang ditanya sama suami, "Mas tadi ngaji apa?" "Apa ya? Ustadznya lucu, Pak." Ya boleh, silakan, Bunda, nggak ada yang salah ya. Cuman begini, Bunda, kita 24 jam hidup sudah dalam tertawa. Kalau sahabat dulu duduk di majelis ilmu banyak nangis, Bunda. Orang-orang soleh duduk di majelis ilmu banyak nangis. Kenapa? Yang disampaikan ketika ngelihat di dalam diri sendiri, ya Allah masih jauh. Ya Allah masih jauh. Jauh dari kata takwa, jauh dari surgamu, jauh dari pemaaf, jauh dari seorang hamba yang lapang hatinya, jauh dari penyabar. Si jauh, ya Allah. Pada sahabat orang soleh dulu, betul kan? Kalau kita kebalik, duduk di majelis ilmu banyak tertawa daripada menangis. Mohon maaf, Bunda, jalan menuju surganya Allah itu bukan lewat tertawa, tapi lewat tangisan. Karena apa? Penyesalan. Ada dua air mata yang tidak akan disentuh oleh nerakanya Allah. Salah satunya air mata penyesalan karena taubat dan salahnya kita. Yang satu bukan air mata, tapi air yang menetes dari tubuh kita berupa darah saat kita syahid di jalannya Allah. Itu benar. Saya ingin menggarisbawahi tentang sholat lima waktu, perbaiki kualitasnya. Amanah saya tolong ditunaikan. Apa? Pelajari lagi tentang tuntunan sholat dari takbir sampai salam. Hafalkan terjemahannya sekalian, Bunda. Hafalkan pelan-pelan. Apa sih maksudnya? Kan Allah mengatakan, "Inna sholati wa masuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ada 4 yang kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Sudah lillah belum sekarang? Nah itu, jangan pakai insya Allah, karena insya Allahnya orang Arab 100% oke, pasti datang. Kalau insya Allahnya orang Indonesia, Bu, mampir ya ke rumah, ada sedikit pengajian, karena kita sebel sama dia, jawabnya insya Allah ya jeng, datang nggak? Insya Allahnya kita itu untuk mengkamuflase kekurangan dalam diri kita, Bunda. Padahal yang Allah inginkan adalah salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya karena Allah pemilik dari alam semesta ini. Pesannya itu, Bunda. Maka ketika kita hidup sebagai muslimah, jadilah muslimah yang senang memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita menjadi seorang istri, kalau lillah, maka nggak akan pernah lelah. Seperti apapun suami kita, pasti akan sabar kita menghadapinya. Kenapa? Di dalam hatinya sudah penuh dengan satu kalimat, ya Allah, suamiku adalah amanah sekaligus ujian dari Engkau. Itu kalau lillah, Bunda. Sebagai seorang ibu, sama. Dan orang-orang yang betul-betul lillah, kenapa saya katakan mentalnya akan tetap sehat? Karena orang-orang yang lillah itu pasti istiqomah. Quran surat ke-41 Fussilat ayatnya ayat 30. Qalu rabbunallah summastaqamu. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabbu, berarti kita beriman kan? Ya. Orang yang mengatakan Allah adalah Rabbu, berarti kita kan? Orang yang beriman, yang ketika melakukan amal soleh, dia belajar untuk istiqomah. Kalau apa yang dilakukannya lillah, pasti istiqomah. Nah capek, gak gampang sakit hati, gak gampang kecewa. Bagaimana cara mengakses energi kebaikannya? Perbaiki kualitas sholatnya, tutup auratnya dengan sempurna. Dan yang kedua, menutup aurat, Bunda. Jangan sampai Bunda terlihat seperti wanita solihah seperti ini hanya di majelis ilmu saja. Jangan sampai ketika di rumah ada ipar pakai daster, atasnya pakai jilbab tapi nggak pakai kaos kaki. Kita lupa atau betul-betul lupa atau pura-pura lupa, wallahu alam. Nanti akan ada hisabnya di hadapan Allah. Padahal kita sama-sama tahu batasan aurat perempuan seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Apapun alasannya, tidak ada alasan yang lebih besar kecuali sami'na wa ata'na. Hidup Bunda demi Allah pasti akan diberikan ketenangan dan ketentraman ketika menjadi seorang muslimah, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan juga menjadi seorang muslimah di public service atau makhluk sosial. Ketika Bunda mau memperbaiki kualitas sholatnya, menghadirkan Allah di dalam sholat kita, menjaga kesadaran di dalam sholat, maka Allah akan jaga kewarasan kita dalam hidup. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, Bunda, pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.